Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu jamaah sekalian dan sebaliknya. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu saya ingin mengulangi salam saya. Salam rindu. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan mendengar langsung dari jawab salamnya, insya Allah ini hamba-hamba Allah yang menjadi calon penghuni surga. Amin ya Rabbi. Kalau melihat langsung dan mendengar langsung dari jawab salamnya, insya Allah ini hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Syukurallah ibu-ibu, saudaraku seiman, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya kenapa? Ya karena seorang muslim mukmin yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang baik hati, iman, ibadah, dan akhlaknya, insya Allah muslim mukmin yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Ternyata di antara yang pantas untuk menjadi penghuni surga dari umat Rasulullah SAW bisa dipastikan baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Falah, ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Makin bersyukur? Alhamdulillah. Maaf sudah tidak marah-marah lagi? Astagfirullahaladzim. Ya kenapa ini perlu ditanyakan? Ya karena ternyata untuk menghilangkan marah-marah itu sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Orang yang kuat dari umat Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak,
Tetapi orang yang kuat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dikaitkan dengan riwayat yang lain, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahlul ibadah. Sekali lagi, meskipun dia ahlul ibadah, kalau dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahlul ibadah. Dan ini dikaitkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah yaitu menggapai takwa dan akhlak mulia dengan Ramadan. Yang sebelumnya perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberi sehat, sempat, umur, waktu, rezeki dan nikmat yang terbesar ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Ini adalah nikmat yang luar biasa sekali yang enggak diberikan oleh Allah kepada sembarang manusia. Ya, karena itu wajib kita jaga, wajib kita pelihara, wajib kita pertahankan hingga hembusan nafas yang paling terakhir. Dan semoga kita semua diberi sehat terus oleh Allah. Di dunia ini yang penting sehat lahir batin. Ibadahnya lancar. Rezekinya terus menerus. Sehat lahir batin, sukses bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Di dunia begitu saja, Bu. Ya, cukup seperti tadi, di akhirat masuk surga. Cukup begitu. Nah, kenapa kok tema ini perlu diangkat? Karena memang bicara Ramadan, bicara siam selalu dikaitkan juga dengan ketakwaan. Tapi sebelumnya perlu diingat, nanti kalau kita pahami betul, dari surat Al-Baqarah 183 sampai 186, ya, itu kan ada 3 target utama di dalam saum. Kenapa kok kita berusaha untuk menjadi manusia-manusia hamba Allah yang bertakwa? Iya. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kecuali karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, berarti nggak jaminan dong. Ya, artinya nggak ada jaminan di hadapan Allah bukan karena kedudukan jabatannya. Seorang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena kedudukan jabatannya. Apalagi kedudukan jabatan itu, maaf, didapatkan dengan cara curang, dengan menipu, dengan menabrak syariat Allah, dengan menghalalkan segala cara. Kemudian setelah menjadi pemimpin, penjabat, atau anggota dewan misalkan, kok kemudian dia tidak adil, tidak jujur, tidak amanah, bahkan naudzubillah min dzalik, berbuat kezaliman, itu hanya akan menjadikan berat bagi dirinya di akhirat untuk mendapatkan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia dimuliakan oleh Allah juga bukan karena harta kekayaan yang melimpah ruah. Kecuali harta kekayaannya itu diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus 2 syarat terpenuhi. Ya, harta kita itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi penolong penyelamat kita di akhirat nanti, ya, termasuk menjadi cahaya dan sinar penerang ketika di alam kubur. Kalau harta itu kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Tetapi syaratnya 2 harus terpenuhi. Apa? Harus betul-betul hartanya halalan thayyibah. Karena kalau nggak halal nggak diterima oleh Allah. Sampai umpamanya dalam riwayat itu bukan hanya sekedar infak sedekah yang kecil, tapi diumpamakan adalah kaitannya dengan haji. Ketika seorang menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, kan jelas. Ya Allah,
Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu, tidak ada yang pantas dan tidak boleh ada yang mensekutukan engkau. Innal hamda, sesungguhnya segala puji itu milikmu. Wa ni'mata, dan nikmat karunia adalah darimu, milikmu. Innal hamda wal mulk, dan kerajaan kekuasaan juga adalah milikmu. Itu semua diucapkan ketika dia menyatakan labbaik ka Allahumma labbaik, langsung dijawab oleh malaikat apa? La labbaik wala syadik. Tidak. Maksudnya apa? Tidak kedatanganmu ke Makkah ini untuk menaikkan haji tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Ditolak oleh Allah. Apa masalahnya? Karena dia mbak rezeki yang haram. Ya. Kenapa? Karena mbak rezeki yang haram. Jadi pastikan rezeki kita itu yang kita infakkan, sedekahkan harus dari halalan thayyibah. Kemudian ikhlas lillahi ta'ala. Hartanya halal. Tapi infaknya, coba aku nak tanya Bu, infak sedekah itu baik nggak? Infak sedekah itu baik nggak? Tidak baik kalau riya. Kan belum selesai. Padahal infak lahirianya kan baik kan, tapi riya, pingin dipuji, pingin disanjung. Bahkan ini contohnya ini, maaf nih, ini contohnya, ini kota infak jalan dari sana, ya. Padahal nanti sampai sini, sampai juga di depan saya ini contohnya. Ini baru kota infak start dari sana atau dari depan sana, bilang, tolong dong kota infaknya sini saya mau infak gitu. Sambil dia lambai-lambaikan uangnya. Kan riya ini namanya, ya. Jadi artinya ketika harta kita menjadi penolong penyelamat, kalau hartanya halal, kemudian diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga nanti kalau kaitannya dengan zis ada catatannya, Bu. Catatannya cuma satu. Jadi kalau kita infak harta, pastikan hartanya halal, kemudian ikhlas ta'ala. Kemudian untuk zakat, infak dan sedekah catatannya cuma satu. Apa itu? Yaitu keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Nah ini ya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikitnya ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, dikit-dikit ini najis. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik, orang yang mulai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya. Hari ini banyak orang yang pinter tapi nggak bener, banyak orang yang pinter tapi keblinger. Kalau seorang kiai, profesor, doktor katanya, tapi mengatakan akidah itu jangan diajarkan dengan banyak-banyak karena menimbulkan radikal. Loh, akidah itu tauhid. Ibarat rumah ini pondasi yang kuat itu harus tauhid, imannya mantul. Kalau enggak goncang, Bu. Maaf ya. Kalau ibu punya suami, imannya enggak mantul, enggak kuat, tauhidnya enggak mantul. Wah, berantakan tuh rumah tangga. Ketika dia di kantor, maaf ya, sekretarisnya atau bawahannya atau teman sekerjanya, maaf, lebih mudah, agak beningan dikit mungkin. Itu bisa menggoda dan tergoda loh, Bu. Tapi karena imannya mantap, doanya dari ibu wanita yang soleh, istri yang soleh ini, Bu, ya Allah, selamatkanlah suamiku ya Allah, lindungilah suamiku ya Allah dari wanita-wanita yang menggodanya. Doanya mantul. Insya Allah dikabulkan. Makanya jangan sampai kalau suami keluar rumah disumpahin. Aku gak yakin ya Pak, kamu kalau di luar gak selingkuh. Oh selingkuh betul gara-gara doamu itu. Ya. Maka hati-hati. Dan jangan sampai mulai hari ini pastikan, ibu jangan sampai ada yang berkata yang tidak baik, berkata kasar kepada suami. Itu merugikan diri sendiri. Payah kamu ini. Suami macam apa? Pelit banget, hitung-hitungan. Gak romantis. Itu Bu rugi sendiri nanti. Ketika imannya down, ya kan? Ketika imannya down, dia ketemu dengan kamu kenapa kok pucat banget? Maka lihat tuh, kalau ada laki-laki kok keluar dari rumahnya kok wajahnya murung, pucat, pasi gitu, itu mesti karena diomelin istrinya mungkin itu. Atau disebabkan karena istrinya. Masya Allah. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu di sini adalah wanita-wanita yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar,
dermawan. Nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kenapa? Iman mulianya bukan karena gelar pendidikan. Buktinya apa? Ada Bu, walaupun seorang budak, tapi iman tauhidnya, akidahnya mantap. Contohnya siapa? Budak yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Budak itu suka-suka majikannya mau dijual berapa, mau disuruh apa dia ngikut. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, gulam, anak muda, kemari kamu melihara domba ini banyak sekali. Bolehkah aku meminta satu saja? Oh maaf Tuhan, ini bukan punya saya. Ya sudah, kalau kau gak kasih aku beli deh. Berapa terserah harganya berapa. Umar bin Khattab hanya ingin menguji nih si budak ini. Tapi sebetulnya Umar bin Khattab gak ngerti kalau ini budak. Hanya taunya ini adalah pengembala, hanya mengira saja. Boleh gak aku beli? Oh maaf Tuhan, ini bukan domba saya, bukan kambing saya. Kalau Anda beli silakan temuin majikan saya. Loh, kan kamu bilang dombanya banyak. Kan kamu bisa mengatakan dombanya dimakan serigala atau jatuh ke dalam jurang. Oh selesai. Kan tuanmu nggak ngerti. Majikanmu nggak ngerti. Bu, nih. Walaupun dia adalah budak, dia berani mengatakan, Tuan, saya bisa tipu tuan saya. Majikan saya. Saya bisa tipu Anda, saya bisa tipu diri saya sendiri. Tapi fa'inallah. Tapi di mana Allah? Saya tidak akan mungkin, Anda tidak akan bisa mungkin menipu Allah Subhanahu wa taala. Enyalah Anda dari hadapan saya. Nah, orang mulia juga dimuliakan oleh Allah bukan karena suku kulit bangsanya, juga bukan karena umurnya. Bu, kita mulai membiasakan gini. Maaf ya. Kalau yang muda ketemu yang tua, dia mengatakan, "Ya Allah, ini orang ini hamba Allah satu ini, dia lebih banyak amal kebaikan ibadahnya daripada saya. Bekalnya untuk menghadap Allah lebih banyak daripada saya yang masih belum banyak ini." Kalau dia ketemu dengan yang muda, dia katakan, "Ya Allah, hambamu yang muda ini, anak muda ini, si fulan ini, yang muda ini, pasti dosanya sedikit. Dan aku yakin amalannya boleh jadi dia lebih banyak dari aku." Untuk begitu membersihkan hati kita. Nah makanya apa? Ternyata orang yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena umur, suku, kulit, dan bangsa atau gelar pendidikannya. Tetapi apa? Karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi ini menunjukkan kalau ibu baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti Bu, orang yang beriman belum tentu bertakwa. Tapi orang yang bertakwa pasti beriman. Nah, kita ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, harus kita gapai ketakwaan itu. Sangat memungkinkan sekali ketakwaan itu bisa kita gapai dengan melalui Ramadan ini. Karena memang suasana Ramadan mendukung. Bahkan dalam satu dia jelaskan, celakalah, diulangi sampai 3 kali. Siapa yang celaka itu? Yaitu siapa yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni kesalahan dosa orang tersebut. Dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dia tidak menjadi berubah menjadi lebih baik. Siapa yang dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, tetapi ternyata naudzubillah min dzalik, dia masih melakukan keburukan, dosa dan maksiat, sungguh celakalah orang yang seperti ini. Berarti orang ini tidak dirahmati oleh Allah, berarti orang ini digelayuti oleh syaitan. Nah, mari kita awali dari Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi saya ingin buat simple aja keterangan ini biar ibu mudah memahaminya, ya. Karena kalau diurai panjang nggak mungkin selesai. Saya ingin dulukan dulu, Bu. Jadi ternyata saum itu apa sih artinya, Bu? Ramadan itu apa artinya Ramadan? Halo? Assalamualaikum. Apa artinya Ramadan? Ramadan itu artinya membakar. Membakar nih semua keburukan, kesalahan, dosa yang ada pada diri kita bakar. Maksudnya harus dihilangkan. Ya. Dan waktu perintah Ramadan itu adalah suasana panas. Ya. Dan Ibu tahu turunnya surat Al-Baqarah 183 ini ayat termasuk yang sangat dinanti-nanti oleh sahabat Nabi. Kenapa dinanti-nanti? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum turun ayat ini, Bu, kaum Yahudi dan Nasrani mencemooh, meremehkan. Rasanya tidak benar ini agama Muhammad. Karena salah satu benarnya agama itu pasti sebagaimana nabi-nabi terdahulu ada syariat saum puasa. Ini agama yang dibawa Nabi Muhammad ini nggak ada. Hanya ngikut-ngikut kita puasanya. Begitulah cemoohnya orang Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak lama surah hiruk pikuk di kalangan kaum Yahudi Nasrani. Begitu hebohnya, kaum muslimin juga bener nggak ya, bener nggak ya, bener nggak? Goncangan itu ada. Maka kemudian ketika turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Tujuannya, targetnya la'alakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Ibu tahu orang-orang Yahudi Nasrani yang tadinya mencemooh, yang meragukan Islam tadi, Bu, setelah turun ayat ini, sebagian di antara mereka kemudian ada yang beriman. Sebagian yang kafir yang masih tetap kafir. Tapi mereka yakin kata-katanya di sini. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu. Berarti ini bukan syariat yang baru. Bahasanya Allah indah sekali. Masya Allah, luar biasa sekali sahabat Nabi di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan sukacita gembira ria. Makanya ada riwayat, ya, ini bukan dari hadis yang sahih, tapi ungkapan ini menarik sekali. Man fariha, barang siapa yang dia senang bidukhuli Ramadan, dengan memasuknya bulan Ramadan, ya, maka itu salah satu pertanda imannya baik dan tandanya orang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sahabat Nabi enggak waduh, enggak belum bisa makan ini, aduh beban ini. Ya. Bahkan ini kesempatan ini. Kenapa? Alasannya ya, yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini harus kita jadikan pegangan pertama. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan landasan iman yang benar. Coba aku tanya, iman yang benar itu yang gimana? Ini yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri loh. Ayo, iman yang benar yang macam mana? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Iman yang benar itu Allah terangkan. Salah satunya diantaranya di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Maksudnya apa? Iman yang benar pasti terbebas dari kesyirikan. Iman yang benar pasti terbebas dari kemunafikan. Iman yang benar pasti terbebas dari kekafiran atau kekufuran. Makanya
di tradisi kita kalau menjelang Ramadan ini, kalau orang Jawa sana istilahnya nyadran, ya. Jadi datang ke kuburan. Nah, saya ingin katakan ini bukan tuntunan sunnah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya merupakan adat tradisi dari sebagian umat Islam saja. Ya, boleh nggak kita itu diperbolehkan ziarah kubur selama lidzikril maut untuk mengingat kematian. Kemudian harapannya setelah kita ziarah kubur itu iman kita juga bisa bertambah, kita sadar, kita tingkatkan ibadah kita itu baik-baik saja. Sekaligus mendoakan. Kenapa bahasanya sekaligus mendoakan? Berarti mendoakan itu tidak harus di kuburan. Kalau doanya harus harus di kuburan, nah repot. Ayahnya meninggalnya di Medan sana, jauh loh Medan. Dianya di Bogor nih. Kalau doa itu harus di depan makam ayah atau ibundanya, kan harus pulang ke Medan. Mana ongkos mahal lagi, waktu lagi. Nah, sedangkan doa dari manapun akan sampai, nggak mungkin. Kalau kita memang bisa sempat, nggak ada masalah. Tetapi bukan minta keselamatan, kebaikan kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang harus ingat. Tetapi kita mendoakan. Kalau mereka yang minta didoain, terus kapan istirahatnya? Ya sudah meninggal, masih aja dimintain lagi terus gitu ya. Wa idza mestinya kita ud'uni astajib lakum. Kita kan kata Allah, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Dan yang mau mengabulkan doa adalah Allah. Jadi sebetulnya bukan masalah ziarah kuburnya ya, tapi tidak ada tuntunan harus menjelang Ramadan. Kapan saja kita sempat ya monggo ya. Ya kalau dipaskan karena memang pas cutinya ini dapatnya pulang ya pas ini ya boleh-boleh saja. Tapi jangan menganggap itu sunnah dari Rasulullah ya. Jadi tidak ada sunnah ziarah kubur menjelang Ramadan. Boleh tapi jangan mengatakan sunnah dari Rasulullah, dan itu hanya tradisi sebagian daripada umat Islam saja ya. Baik, yang penting untuk mengingat kematian bukan minta pertolongan keselamatan kepada yang sudah meninggal. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, wahtisaban. Wahtisaban itu ada yang memanai dengan mengharapkan ridha Allah dan dengan ilmu. Maksudnya apa? Berapa banyak? Kenapa kelanjutan hadis tadi indah sekali? Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, wahtisaban, dengan mengharapkan rahmat ridha Allah dengan landasan ilmu yang benar, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni kesalahan dosa orang-orang yang menjalankan saum tersebut. Enggak ada yang amin nih? Enggak ada yang amin nih? Selama banget sih dia apa-apain dulu sih. Saya ulangi, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan landasan iman yang benar, mengharap wahtisaban dengan mengharapkan ridha rahmat Allah dengan landasan ilmu, maka akan diampuni kesalahan dosanya oleh Allah. Nah, mantap begitu. Masya Allah. Nah, ya iman, rahmat ridha Allah dan ilmu. Berarti apa? Bisa dipastikan kalau seperti ini, waktu Ramadan itu dia maksimalkan betul-betul untuk melakukan ibadah sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sesering mungkin. Itu kalau landasannya ilmu. Tapi kalau nggak landasan ilmu, aduh, melihat jam terus gitu. Ya. Apalagi kalau lagi suasana panas gini, lagi keluar rumah, jalan, ngelihat di depan itu ada bapak-bapak atau ibu-ibu bawa gas itu, gas yang 3 kilo itu, wah dikira melon itu, Masya Allah. Astagfirullah. Melihat bensin yang warna-warni itu, Masya Allah. Tapi kalau orang landasannya iman dan ilmu itu, ya Allah, ingin dari waktu ke waktu, detik-detiknya itu nilainya ibadah. Ini hadis yang menggembirakan dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bu, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, ingat nih hadis yang kedua ini masalahnya. Warning. Rubba sha'imin, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang menjalankan saum ini, dia tidak dapat nilai kebaikan dari saumnya, melainkan hanya lapar dan haus. Loh, kok gitu ya?
Karena pada waktu dia saum memang puasa, dia nggak makan, nggak minum, tapi dia suka gibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip, makin digosok. Oh gitu ya Rasul. Pada waktu Ramadan dia marah-marah. Ada bagus juga itu. Ibu-ibu itu kalau waktu Ramadan marah sama anaknya pakai ngancam. Kamu katanya. Wah kalau mau marah, wah baru jam 3, wah belum maghrib. Begitu masuk adzan maghrib, ya, begitu masuk adzan maghrib, dia buka, dia lupa. Alhamdulillah berarti bagus. Tapi kalau begitu adzan maghrib, begitu dia buka, dia minum, kamu tadi mama kan udah bilang, kalau maghrib mama mau marah. Oh sama saja itu kalau begitu. Nauzubillah min. Yang gimana lagi? Yang dia lapar, nggak makan, nggak minum, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Yaitu ketika dia menjalankan saum ini, dia berdusta. Allah tidak berhajat, Allah tidak menerima. Meskipun orang itu tidak makan, tidak minum, berlapar-lapar, dan berhaus-haus. Artinya ketika dia puasa, tapi dia tidak meninggalkan kebohongannya. Makanya Bu, kalau kita mau nagih utang itu di bulan Ramadan. Atau kalau kita mau pinjam uang, Ramadan deh. Awas, kalau kau bilang nggak punya uang, hati-hati ini Ramadan ini. Puasa kau bisa batal kau ini. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar, kamu bilang nggak punya uang, ini sudah waktunya kamu bayar, kamu bilang nggak punya, hati-hati. Puasa kamu bisa batal ini. Dan tidak bernilai. Ya. Kalau Rasulullah SAW, iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Boleh yuk untuk menghangatkan suasana kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Kita ulangi lagi. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. Karena sungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Lebih-lebih kalau Ramadan ini tadi loh. Bukan berarti kalau di luar Ramadan boleh ngebohong, boleh berdusta, bukan. Karena tadi kan kita bakar ini. Terus pada waktu Ramadan dia berlapar-lapar, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyakiti, menzalimi orang lain, termasuk nyakitin anak mertua. Ya, khusus untuk ibu-ibu itu ada satu riwayat, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada hari itu dia menyakitkan, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Setuju? Ulangi Ustaz. Oh, senang banget aku ngulangin ini ya. Salatnya kaum wanita, salatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada hari itu dia menyakitkan, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Berarti kalau Ramadan bisa merusak nilai pahala saumnya ketika dia berpuasa, nggak makan, nggak minum, tapi dia nyakitin suaminya. Gimana Bu? Oh, gimana kalau suaminya yang buat marah, buat jengkel gitu? Kalau suaminya buat marah, buat jengkel, gimana jawabnya? Bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Maafkanlah dia. Kan Allah cinta pada orang yang sabar. Allah cinta pada orang yang pemaaf. Udah maafin aja Bu. Ih Ustaz, Masya Allah. Ada yang bilang, Ustadz, gimana ya Ustadz ya, di dalam Al-Quran itu kan katanya jelas firman Allah. Surat An-Nur, ini juga termasuk wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Surat An-Nur, surat 24 ayat 26 itu kan jelas sekali.
Laki-laki yang baik mendapatkan wanita yang baik, wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik. Terus ada yang tanya gini, Ustaz itu teman saya Ustaz. Ya Allah dia solihah banget Ustaz, baca Qurannya bagus. Dia sedekah orangnya santun ramah. Aduh rajin puasa, baik sama suaminya Ustaz. Tapi suaminya Ustaz nggak sholat, penjudi, pemabuk. Kadang-kadang suka ngegambarin istrinya. Suaminya sering nyakitin. Itu gimana itu Ustaz? Padahal katanya laki-laki yang baik dapat wanita yang baik, wanita yang baik dapat laki yang baik. Laki yang kecil dapat wanita yang kecil, pantas. Itu gimana Ustaz? Teman saya itu padahal baik, tapi kok suaminya nggak baik? Saya ditanya gitu Bu, jawabnya gimana? Saya jawabnya cuma gini, maaf ya Bu, dulu nemunya di mana? Makanya Pak teliti sebelum membeli. Jangan sampai mau nikahkan anak hanya casingnya saja. Calon mantuku itu setiap apel ke rumah gonta-ganti mobil, wajar lumrah, lawang bengkel kok dia. Calon mantuku itu setiap apel ke rumah, bajunya mahal-mahal, nyentrik-nyentrik, necis-necis, wajar lumrah, lawang laundry. Astagfirullah. Nah ini saya ingatkan juga nih ibu-ibu yang punya anak gadis, cari menantu, idealnya kalau bisa pakai rumus 3T. Punya anak gadis Bu, cari mantu yang punya 3T kalau bisa. Itu idealnya banget tuh 3T. Takwa, tampan, tajir. Amin. Ustaz, anakku laki-laki semua ya Ustaz. Tidak ada perempuan Ustaz. Gimana Ustaz rumusnya kalau cari mantu? Kalau laki-laki kan tadi carinya, ya kalau perempuan carinya 3T, takwa, tampan, tajir. Lah kalau anak saya laki-laki Ustaz gimana? Nah rumusnya agak beda ini. AACC. Apa itu? Agamanya, akhlaknya, kemudian cantik lahir batin, dan cinta. Untuk apa kalau nggak punya cinta? Masalah. Itu yang pelakor-pelakor itu mesti dia nggak cinta itu. Nauzubillah min dzalik. Tapi bagi seorang laki-laki, maaf ya, kalau dia punya istri, maaf loh, udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah ibu-ibu di sini semua adalah wanita-wanita yang solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Baik, inilah hadis yang paling kita takutkan. Berapa banyak orang yang menjalankan shaum, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari shaumnya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa kok alasannya dengan Ramadan ini kita gapai untuk menjadi orang yang inna akramakum indallahi atqakum. Ya, di dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat 13 itu Allah tegas nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Bukan karena kulitnya putih bening atau hitam coklatnya, bukan karena Arab atau bukan Arabnya, tetapi karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Surat 49 ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kenapa kok kita berusaha untuk menggapai menjadi manusia-manusia hamba Allah yang bertakwa? Ya, karena memang takwa ini adalah bekal yang paling terbaik untuk menghadap Allah. Fatazawwadu fa inna khairadzadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah itu adalah bertakwa kepada Allah. Nah, kemudian yang perlu kita juga pahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan apa? Aksaru, kebanyakan, arti bebasnya aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah ini dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa dan apa? Siapa nak kasih jawab nih? Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama.
apa dan apa. Kalau lupa nomor 1 boleh langsung nomor 2-nya. Sudah, nggak usah lihat kiri kanan. Bu, boleh? Grup anggrek mawar melati mau kasih jawaban. Jadi aksaru kebanyakan ma yudkhilul jannah dimasukkan ke dalam surganya Allah dari kita semua umatnya Rasulullah. Ini siapa? Apa? Dikarenakan 2 faktor utama, yaitu takwa Allah, karena bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Saya ulangi, jadi 2 faktor utama yang menghantarkan banyaknya umatnya Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah dikarenakan takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Ya, wa husnul huluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Jadi 2 faktor utama manusia dimasukkan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena takwanya kepada Allah, wa husnul huluk, dan berakhlak mulia. Ibu, kenapa kok ini seolah-olah dipisah takwa dengan akhlak? Karena ketika disebut takwa, langsung yang terpikir kepada kita takwa itu adalah, salah satu maknanya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu kan salah satu makna takwa. Menjalankan perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhkan larangan-larangannya. Ada ungkapan Ali bin Abi Thalib, takwa itu apa? Takwa itu kamu memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah. Jadi orang yang bertakwa pasti orangnya takut kepada Allah. Kalau dia seorang hakim, takut kepada Allah, pasti dia akan memutuskan perkara dengan adil, dengan benar. Kalau dia seorang pemimpin, dia memiliki ketakwaan kepada Allah, pasti dia tidak akan berbuat kezaliman, pasti dia nggak akan menabrak-nabrak hukum aturan Allah. Kalau sekarang ini jangankan hukum Allah, hukum yang aturan dia buat sendiri dia ditabrak sendiri kok ini. Ya, kalau sekarang ini hukum suka-suka deh. Ya. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Jadi udah hilang ketakwaannya kalau begitu, belum memiliki ketakwaan kepada Allah. Nah, ketika orang itu memiliki ketakwaan, dia memiliki rasa yang sangat, dia takut kepada Allah, takut diazab, takut disiksa, takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, takut dicabut petunjuk dan hidayah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa apa? Orang yang beramal sesuai dengan Al-Quran. Artinya amalannya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasul. Saya ulangi Bu, orang yang bertakwa itu menurut Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sangat. Kemudian yang kedua, dia beramal, dia beribadah mengikuti Al-Quran atau sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi kalau ada orang beramal ibadah, walaupun nampaknya baik, tapi nggak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasul, dia belum dikatakan bertakwa. Terus waridha bil qalil, dia rela ridho dengan yang sedikit, termasuk di dalamnya dia punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Menerima ing pandum, menerima apa adanya. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari, kan begitu ya. Iya, sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi loh Bu. Iya, betul. Iya, ini lagi itu maksudnya. Jadi bukan tahu tempenya, ini laginya itu. Ridho dengan yang sedikit itu maksudnya apa? Keterangannya gini, siapa yang dia tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, yang banyak lebih nggak bisa. Makanya kita biasakan, ya, kalau yang naik mobil ya dia bilang alhamdulillah saya naik mobil, teman atau tetangga naik motor. Yang naik motor alhamdulillah saya naik motor, teman tetangga naik sepeda. Yang naik sepeda alhamdulillah saya naik sepeda sehat, tetangga jalan kaki, teman jalan kaki. Yang jalan kaki alhamdulillah saya jalan kaki sehat. Itu teman saudara tetangga sakit stroke. Yang sakit stroke alhamdulillah saya cuma sakit stroke masih hidup. Itu kemarin tetangga mati nggak balik lagi. Gitu. Artinya apa? Dalam masalah dunia itu dia selalu melihat yang di bawah. Orang yang bertakwa begitu. Tapi kalau masalah akhirat dia terus pacu. Seperti kita kan selalu dimotivasikan berpacu dalam
ibadah kok melodi. Ya, berpacu dalam ibadah. Melodi dari mana ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi berpacu dalam ibadah. Fastabiqul khairat. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kenapa? Ya, orang beriman harus begitu. Kenapa? Karena kita tuh melakukan kebaikan itu sampai kapan sih? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Jadi kalau belum mati itu terus ibadah terus. Makanya sedekah itu, Bu, jangan nunggu kaya. Wah, saya nanti kalau udah kaya baru sedekah. Ya, tapi bersedekahlah sampai kaya. Ya, amin gitu dong ya. Ibu-ibu ini hafal nggak sih doa mohon kekayaan yang diajarkan Rasulullah? Hafal nggak? Hafal nggak, Bu? Doa mohon kekayaan yang diajarkan oleh Rasulullah hafal nggak? Hafal nggak? Sebenarnya hatinya itu mohon kebaikan dunia akhirat. Doa mohon kekayaan hafal nggak? Belum hafal? Oh ya pantas. Yuk kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, kecukupan, dan kekayaan. Amin. Itu doanya ya. Bu, pokoknya sering doa ini. Dicoba doa ini sampai 6 bulan berturut-turut, terus nabung yang banyak. Masya Allah dah. Yuk, ikhtiarnya semangat, ya, nabung yang banyak, betul, insya Allah. Seperti ibu-ibu pengen nggak haji dan umroh? Pengen nggak haji dan umroh? Saya doakan yang belum menaikkan ibadah haji dan umroh, semoga Allah mudahkan, diberi kesehatan, kemampuan, kesempatan untuk menaikkan ibadah haji dan umroh. Amin ya. Yang sudah berangkat lagi. Amin ya. Ternyata kalau untuk mau berangkat umroh atau haji, kalau masalah ongkosnya itu ternyata rumusnya gampang banget. Cukup 1 hari nabung 25.000. Diniatkan untuk pingin umroh. 3 bulan berangkat dengan izin Allah. Cukup 1 hari nabung 25.000 ditambah 475.000. Cepet banget itu, Bu. Betul, Bu? Yakin itu saya. 3 bulan berangkat tuh. Cukup sehari nabung 25.000 ditambah 475.000. Cepet banget. Baik ya, kita lanjutkan. Ya, nah kemudian yang perlu kita pahami di sini, terus waridha bil qalil tadi, jadi takut kepada Allah, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian ridha dengan yang sedikit, artinya apa? Ya, qanaah dalam dirinya, tidak pernah berkeluh kesah, bahkan selalu bersangka baik pada Allah, yakin inilah yang terbaik untukku menurut Allah. Dia berkeyakinan seperti itu. Satu lagi, ya, wal istidadu lirahil, dan menyiapkan diri dengan memperbekal sebanyak mungkin untuk menyambut datangnya kematian atau untuk menyambut menuju surganya Allah. Jadi dia selalu berusaha dengan semaksimal mungkin. Itulah orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kitab bukan dipisah. Takwa dengan akhlak bukan dipisah sebetulnya. Tetapi ini untuk memberikan penegasan. Ketika seseorang menganggap takwa itu atau di benaknya itu takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah. Nah, di poin ini pun sebetulnya sudah termasuk sebetulnya di dalamnya akhlak. Tapi kenapa?
kok kemudian diberikan penjelasan lagi wa husnul khuluq dan berakhlak mulia. Artinya berapa banyak, maaf loh Bu, orang yang baik secara pribadi hubungannya dia dengan Allah, tapi ternyata maaf perilakunya tidak baik. Yang mengejutkan itu kan hadis yang seorang wanita kan, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana itu wanita? Wanita itu tiap malam sholat tahajud. Tiap hari dia baca Al-Quran. Bagus toh? Tiap hari dia tahajud, tiap hari dia baca Quran. Dia sering berpuasa. Atau yang satu lagi, dia suka bersedekah. Paling tidak ada 3 amalan atau 4 amalan. Hebat semua ini. Sholat tahajudnya nggak pernah ditinggalkan. Puasanya sering dia lakukan. Sedekahnya juga dia sering lakukan. Atau dia baca Qurannya tiap hari. Atau zikirnya bahkan. Bagaimana dia Rasulullah? Kata Rasulullah, wahiyya finnar. Itu wanita tetap tempatnya di neraka. Sahabat itu nggak percaya. Kok bisa ya Rasul? Bagaimana mungkin ya Rasul? Masa sih? Nggak salah ya Rasul? Itu menunjukkan keheranannya. Apakah dia nggak sholat jelas? Puasa jelas? Baca Quran jelas? Sedekah jelas? Tetapi dosa wanita ini apa? Karena akhlaknya. Tuh di jirona. Dia suka menyakiti tetangganya. Dan ibu tahu, tetangga yang terdekat dengan ibu adalah yang di samping bantal ibu. Itu tetangga dekat banget itu. Ya, tetangga kita. Makanya sebetulnya, alhamdulillah ya, di komplek Sakura Regensi sini ini luar biasa menurut saya. Ibu insya Allah sudah pas itu. Kenapa? Karena sebenarnya cari rumah itu Bu, rumusnya kata Nabi apa? Rumus dalam Islam ya. Rumus dalam Islam itu kalau kita cari rumah itu sebetulnya kan aljar qoblal dar. Aljar qoblal dar. Maksudnya apa? Rumah itu sebelum tetangga itu sebelum rumah. Jadi Bu, nih misalkan mau pindah, mau beli rumah lagi itu lihat nih. Tetangganya macam mana? Ih, tetangganya kiri kanannya pada punya anjing, pada kafir lagi. Ih. Atau maaf, Ibu baru survei nih, lihat rumahnya yang mau dibeli, nggak taunya begitu ya, ternyata kiri kanannya blang. Itu problem loh Bu. Maaf, apalagi dia nggak beriman kok kafir. Itu mungkin nggak masalah di ibu, tapi masalah di suami ibu atau masalah di anak. Kalau dia misalkan di halaman rumahnya atau keluar rumah, maaf, pakainya seronok. Itu kan merusak kejiwaan anak kita. Maaf ya. Nggak baik. Itu maksudnya aljar qoblal dar. Tetangga itu harus diperhatikan lebih dulu, baru rumah. Wah, ini rumahnya gede, ini murah. Tanya tadi, tetangganya. Kalau udah tetangga kiri kanannya punya anjing, Bu, udah repot, Bu. Saya nggak beriman. Ibu asing sendiri itu. Ya, mau keluar salah, nggak keluar salah, di rumah kayak kesiksa. Saya aja punya tetangga yang, maaf ya Bu ya, udah nenek-nenek, padahal udah usia 68 atau 70 tahun. Itu masih seneng nyetel musik. Wah, ganggu itu. Diingetin, tolong dong, Ma, tolong dong, kalau nyetel, padahal kita kalau nyetel musik jangan kenceng-kenceng, apa? Kita tetangga agak keganggu. Lah, kenapa? Kita di sini juga ngontrak bayar kok. Itu malah dia itu. Yes, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya, alhamdulillah. Itu berasa. Ya, makanya wa husnul khuluq, berakhlak mulia. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa sih kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, yang maksudnya semua amalan dari Ibnu Adam untuk mereka illa siyam, illa saum, kecuali saum. Fa ana ajzi. Saum itu kata Allah dalam hadis qudsi, semua amalan ibadah anak Adam itu untuk mereka sendiri, kecuali saum. Saum itu untukku dan aku sendiri yang langsung memberikan pahalanya. Maksudnya apa?
Emang ibadah-ibadah yang lainnya nggak dikasih pahala oleh Allah? Bukan begitu. Allah yang kasih pahala, tetapi melalui perantara malaikat. Atas perintah Allah dicatatnya amalan-amalan kita ini selain saum. Tapi untuk saum langsung. Seperti itu juga halnya mengenai perintah. Satu-satunya perintah yang Rasulullah terima itu langsung dari Allah apa? Salat. Karena pada waktu Isra dan Mi'raj, malaikat Jibril kan hanya mengantarkan sampai Sidratul Muntaha atau malah sebelumnya. Muhammad, aku hanya sampai di sini mengantarkan kamu. Kenapa Jibril? Ya, karena aku sudah tidak lagi diberi kekuatan atau kemampuan oleh Allah. Sudah tidak diberi kemampuan. Maka Rasulullah menghadap Allah sendiri. Itu kaitannya dengan perintah sholat. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi kaitannya dengan perintah saum ini. Allah sendiri yang menyatakan semua amalan hamba itu untuk anak Adam sendiri. Artinya apa? Dicatat oleh malaikat atas perintah Allah pahalanya. Tetapi untuk saum aku sendiri. Aku yang berikan. Satu. Ini luar biasa keistimewaan ibadah. Makanya yuk kita maksimalkan sebaik mungkin di dalam menjalankan Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya saum ini. Yang kedua, semua amalan ibadah dilipat gandakan pahalanya. Yang pertama tadi Allah sendiri yang ngasih nilainya, yang mencatatnya, yang memberikan pahala. Yang kedua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi contohnya Ibu, ketika kita membaca Al-Quran saat ini. Oh ya, sebelumnya aku nak tanya. Ibu-ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Quran? Halo. Assalamualaikum. Ternyata Bu, maaf ya, baca Quran itu tidak harus banyak. Ya ternyata baca Quran itu harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup. Ya, baca Al-Quran itu harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup sebagai tambahannya. Sebagai tambahannya. Jadi sebelumnya mungkin udah 3, 4, 5 lembar atau 1 juz, tambahannya 3 ayat. Gak pakai tambahan enggak apa-apa. Begitu. Baik. Kalau kita saat ini baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Rasul katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf adalah mendapatkan 10 pahala kebaikan. Tapi di bulan Ramadan enggak. Di antara para ulama mengatakan mendapatkan satu huruf diberi pahala oleh Allah 100. Bukan 10 lagi. Jadi kalau alif lam mim 300. Bahkan ada yang mengatakan 700. Bahkan ada yang mengatakan saking banyaknya pahala Allah kasih itu, yaitu agar kita ini terpacu menjadi orang yang baik, yaitu bisa tercapai, dimudahkan oleh Allah. Tapi jangan kita terlena dengan amal kebaikan kita. Jangan tertipu dengan amal kebaikan ibadah kita. Ada yang mengatakan sampai 1000. Allah a'lam bishawab. Tapi intinya dilipatkan kan. Bukan hanya baca Quran, semuanya kebaikan. Makanya yang siapa dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan mengharapkan rahmat ridha Allah, dengan ilmu tadi itu, bisa dipastikan aktivitas kesehariannya, waktu-waktunya betul-betul full untuk ibadah. Kenapa? Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya, di luar Ramadan tidak disebutkan. Kecuali tadi contohnya baca Quran, 10 kebaikan. Tapi di luar Ramadan, apa di dalam Ramadan? Allah sendiri yang tahu. Makanya sebagian ulama mengatakan ada satu huruf 100, ada yang mengatakan 1000, Allah alam. Bukan hanya baca Quran saja. Infak sedekah. Makanya dimaksimalkan infak kita. Nah, di poin ini saya tambahkan, ibu-ibu usahakan ya, kita ini sebelum meninggal kita punya proyek besar. Apa proyek besarnya? Ini ternyata banyak yang belum tahu. Banyak sekali kaum muslimin, bahkan jangankan tahu, terpikir pun balangkan, mungkin belum. Dan sekali lagi kita ini masih punya, diberi kehidupan, kesehatan, kesempatan, umur, rezeki oleh Allah. Ini kita miliki ini cita-cita mulia ini. Proyek besar ini. Apa itu?
sebelum kita meninggal, yaitu memiliki 1000 pintu jariyah. Yang sifatnya jariyah. Kalau Jumat berkah, santunan, fakir, miskin, itu kan bukan jariyah sifatnya. Kalau jariyah itu contohnya ya untuk kepentingan masjid, musola, pesantren. Ini termasuk jariyah. Ibu jadi orang tua asuh. Ya, jadi ada anak yang maaf kurang mampu orang tuanya, ekonominya, kemudian sekolah di pesantren, jelas pendidikan agama, ibu biayai. Ya nggak bisa biayain full 1 bulan SPP-nya, mungkin ya ibu misalkan SPP-nya misalkan 700 normalnya, tapi yatim miskin biasanya dapat keringanan jadi 500. Kok ibu saya ikutlah, cuman yang karena saya nggak bisa 500, saya mau yang 800 saja. Bagus banget gitu kan gitu. Ya, jadi mungkin ngambil 100 atau 200-nya. Nah, selama anak itu mendapatkan belajar di situ, menggali ilmu, kemudian dia lulus, apalagi dia mengamalkan dan dia mendakwakan, dia mengajarkan, itu ibu meninggal, pahalanya tetap ngalir. Nah, usahakan mungkin 1000 pintu jariyah. Terus Bu, Ramadan ini usahakan kita juga punya amalan istimewa. Apa diantaranya? Ya, khatam Quran. Dicobalah khatam 1 kali. Kalau 1 kali nggak bisa, dicoba 2 kali. Nah, itu. Jadi saya katakan begini, kalau kita dalam 1 hari ini, kalau kita dalam bulan Ramadan kok nggak bisa menghatamkan Al-Quran, sulit, berat, yakin di luar Ramadan lebih susah, lebih sulit. Jangan-jangan orang ini seumur hidupnya dia belum menghatamkan Al-Quran. Karena siapa saja yang di bulan Ramadan ini dia suka marah, ini orangnya memang betul-betul pemarah. Kok di bulan Ramadan ini kok dia masih punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedekut, sampili, yang ngecek orang awak. Ini memang orangnya pelit ini. Sering rumor saya bilang gini, kalau ada orang susah untuk senyum, sulit untuk senyum, ini biasanya orangnya jarang traktir ini. Jarang traktir. Kok bisa Ustaz? Loh, senyum itu kan nilainya sedekah kan? Susah. Apalagi traktir. Nah, kemudian kemuliaan yang lain, ya Allah sendiri yang kasih pahalanya. Allah lipat gandakan amal ibadah. Kemudian pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup serapat mungkin. Artinya apa? Nih, perhatikan Bu. Setiap hari, setiap malam berdoa. Jangan lupa ini. Setiap hari, setiap malam berdoa sampai yaitu ada hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita nggak tahu. Nah, doanya gimana? Ya Allah, masukkanlah aku termasuk hambamu yang pantas menjadi penghuni surgamu. Ya Allah, tapi jika ternyata aku termasuk orang yang terdaftar ahli neraka, hapuslah ya Allah. Begitu doanya. Ya, minta yang pertama Pak, dimasukkan hamba-hamba Allah pantas menjadi penghuni surganya Allah. Yang kedua, sekiranya naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah, kok kita termasuk orang yang terdaftar ahli neraka, maka minta kepada Allah, ya Allah hapusnya. Artinya apa? Kalau kita sudah berdoa seperti itu, kita jauhkan larangan-larangan Allah. Kan tadi takwa menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Nah, dengan kesungguhan itu Allah akan berikan rahmatnya. Kenapa kita diajarkan doa seperti itu? Karena kita tidak tahu. Ya, makanya minta, yaitu agar kita termasuk hamba Allah yang pantas untuk masuk surganya Allah. Tapi kalau maksudnya apa? Maksudnya kita harus jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Coba lihat surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 ayat yang ke-20. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya?
Ya, siapa nak membaca nih? Silakan, siapa nak membaca? Hadza. Silakan Bu. Surat 45 ayat 20. Hadza basairu. Hadza basairu. Hadza basairu linnasi wa huda wa rahmatu liqaumi yuqinun. Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian Al-Baqarah 185 kan jelas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu hendaknya betul-betul kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ada satu ayat yang paling mengerikan, termasuk ayat yang ditakuti oleh sahabat, kaitannya dengan Al-Qur'an. Nah, kali ini yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umrah bayar sendiri. Iya. Satu ayat Bu, tunjukkan tentang Al-Quran yang ini mengerikan. Apa itu? Surat Az-Zuhruf. Surat yang ke-43, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan. Yang setan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Nah, bulan Ramadan juga bulan yang istimewa. Kebaikan keberkahannya di apa? Diturunkannya, yaitu apa? Terjadinya Lailatul Qadar. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa 1000 bulan? 84 tahun ya, kurang lebihnya 84 tahun. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu gimana atau tanda-tandanya? Orangnya menjadi lebih baik. Tambah baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, kejujurannya, kesabarannya, kedermawanan. Oh, pokoknya semakin yang tadinya baik tambah baik. Yang tadinya kurang baik jadi baik. Makanya jangankan Lailatul Qadar kalau bahasa saya. Sekiranya kita mendapatkan percikannya Lailatul Qadar sudah luar biasa. Karena orang yang dapat percikan Lailatul Qadar saja itu paling tidak dia berubah menjadi lebih baik. Artinya dia sudah membenci, ada dalam dirinya kebencian terhadap hal-hal yang buruk. Itu salah satunya. Benar semangat ibadah. Nah, apalagi kalau yang dapat Lailatul Qadarnya. Ya. Kemudian juga bulan Ramadan ini kebaikan keberkahannya salah satu kemuliaannya apa? Nah, barang siapa yang dia berumroh di bulan Ramadan seolah-olah dia berhaji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewanya lagi di bulan Ramadan ini apa? Dikabulkannya doa-doa, diijabahnya doa-doa hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, kaitannya dengan doa yang paling penting apa? Pastikan doa kita betul-betul untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Pastikan doa kita untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena doa yang betul-betul untuk kebaikan ibadah dan amal soleh itulah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, ibu ini mau jual rumah, mau jual mobil atau sawah, ladang atau ruko misalkan, ya bukan karena kepepet, karena memang ingin disedekahkan. Lain loh Bu, ketika ya Allah, makanya salah satu doa juga akan dikabulkan oleh Allah kalau kita bahkan dibolehkan dengan apa? Dikuatkan dengan nazar. Ya Allah, kalau rumah saya yang di sono, sawah saya atau ruko saya atau kontrakan yang di sana atau apalah yang dia punya itu laku ya 30%-nya, apalagi 50%-nya akan saya infakkan.
Apalagi semakin banyak yang akan kita infakkan, itu insya Allah mempercepat dikabulkannya doa. Dan itu boleh. Tapi gini, misalkan rumahnya nilainya 2M. Ya Allah, kalau rumah saya laku nanti yang 1 juta saya mau sedekah deh. Ya, rumahnya nilainya 2M, sedekahnya 1 juta. Tapi ibu berani nggak begini? Ya Allah, jika rumah itu laku 2M kan tadi nilainya, yang 1M-nya saya infak sedekahkan. Kira-kira masuk angin atau pingsan? Nggak berani doa seperti itu. Padahal itu semua milik Allah. Kan titipan saja. Makanya duit itu jangan diuyel-uyel, diumpel-umpel untuk apa? Diinfakkan, disedekahkan. Maaf loh ibu, kalau ada di antara ibu yang sudah merasa sering sakit-sakitan, tulislah wasiat. Iya, biar bermakna hartanya. Apalagi keluar daerah, keluar negeri, tulis. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini aku wasiatkan nak, kalau sewaktu-waktu ibunda meninggal, maka harta ini berikan ABC. A siapa? Jangan lupa ustadznya bu ya. Jadi nanti ternyata selamat, pulang selamat kan, sobek lagi nggak apa-apa. Boleh. Ada dimanfaatkan lagi. Hanya jaga-jaga kalau sewaktu-waktu meninggal, ini termasuk harta yang tidak sia-sia. Sebab maaf, kalau tidak diwasiatkan, harta itu tergantung nanti ahli warisnya gimana. Maaf, anaknya bagaimana? Ya kalau anaknya baik, menjadi berkah. Tapi kalau anaknya nggak soleh, hartanya habis begitu saja. Tidak dapat nilai keberkahan, gitu loh. Ya maksudnya. Ya. Nah, bulan Ramadan juga adalah bulan yang mestinya apa? Menjadi pelebur penyakit-penyakit hati atau menjadikan hati kita baik. Tazkiyatun nufus. Ya. Ini diantara keutamaan fadilah bulan Ramadan. Nah, kalau sudah seperti ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, yaitu dijauhkan dari neraka, dimudahkan untuk masuk surganya Allah, dikabulkannya doa, ya, kemudian diangkat derajatnya, dijadikan orang yang cinta kepada Al-Quran, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan dan kejahatan, siap menjalankan perintah Allah, siap juga menjauhkan larangan Allah dimanapun berada. Maka inilah kapan lagi kalau tidak sekarang ini kita maksimalkan. Makanya apa? Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku, kesehatan kepadaku, rezeki kepadaku ya Allah, sehingga aku ditemukan dengan Ramadan bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah yang lainnya dengan sempurna, dengan baik. Begitu. Ramadan tahun ini harus lebih berbeda. Kalau Ramadan yang lalu mungkin ibu sedekahnya misalkan 200.000. Ya sekarang ya naiklah. Kalau kemarin hatam Al-Qur'annya setengah juz, sekarang setengah juz tambahnya dari 1 juz. Setengah juz juga tapi tambahnya. Kalau kemarin hanya setengah juz, sekarang setengah juz tambahnya dari 1. Jadi peningkatan. Ya. Nah, itu kaitannya dengan saumnya. Kemudian kaitannya dengan akhlak ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pun Rasul mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Nah, akhlak itu, nih saya ingin uraikan secara singkat. Yang pertama, akhlak kita kepada yang lebih tua atau dengan yang muda. Gimana? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham shaghirana. Bukanlah dari golongan umatku siapa yang muda tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang muda. Ini kaitannya akhlak kita, hubungan hablum minan nasnya, yang tua yang muda kepada yang tua kepada yang muda. Yang tua, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ini akhlak. Makanya pernah suatu hari ibu, akhlaknya Ali bin Abi Thalib,
Sampai-sampai kemudian sholatnya Rasulullah itu rukuknya dilamakan. Karena atas perintah Allah. Ketika mau sholat subuh, ya, ketika mau sholat subuh, Ali bin Abi Thalib itu, Bu, berjalan. Mau cepat ke masjid, di depannya ada orang tua Yahudi. Ali bin Abi Thalib tidak Yahudi padahal. Ali bin Abi Thalib tidak mau melangkahi, mendahului. Ada khawatir nanti jangan-jangan jatuh atau apa. Sampai memastikan si laki-laki Yahudi tadi itu dia akhirnya nggak bisa cepat. Kan ini jalan cepat. Sampai akhirnya dia lewatin masjid baru. Nah, ternyata pada saat itu Rasulullah yaitu rukuknya lama sekali. Makanya kan termasuk kalau kita terlambat, kita masih mendapatkan rukuk, dapat 1 rakaat. Kemudian Bu, ada dalam satu riwayat, saya tidak hafal hadisnya begini. Ada seorang dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Salah satu amalannya, dia itu kalau berjalan, kemudian ada apakah ada batu, apakah ada kayu, apakah ada kotoran, atau ada sesuatu yang mengganggu di jalanan, dia berhenti, dia menyingkirkan. Ya, jadi apakah kayu, apakah batu, apakah kotoran yang mengganggu, dia singkirkan. Terus maaf, ini kalau ada pohon itu meliung gitu di jalanan, ya, dan mengganggu. Tentunya mengganggu, bukan karena indah meliungnya, ya. Maka dia kalau udah di jalan itu kan menjadi halal sebetulnya buahnya dalam agama Islam. Dia tebang, maksudnya dia rapikan agar orang tidak terganggu. Dia nggak peduli yang lewat situ muslim atau tidak muslim. Ini termasuk akhlak yang mulia. Nah, kemudian ada juga akhlak yang dirangkai oleh Rasulullah dengan 3 hal. Apa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik, kalau enggak diam. Tak bisa berkata yang baik, diam. Diamnya dia zikir. Diamnya dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, Ibu sudah tahu ini hadisnya, jadi jangan kaget nanti kalau saya datang ke rumah Ibu bersilaturahim, muliakan saya, ya. Kalau Nabi Ibrahim itu, Bu, nggak tanggung-tanggung, ya. Memuliakan tamu dengan apa? Dengan memotong anak sapi, coba. Demi memuliakan tamu. Ternyata tamunya adalah malaikat. Nggak makan. Kaget Nabi Ibrahim. Tapi ternyata hikmahnya, setelah malaikat itu datang rombongan yang cukup banyak, Masya Allah, ya, yang secara akal itu nggak cukup, tapi karena keberkahan menjadi cukup dan merasa puas kenyang semua. Jadi jangan lupa kalau ada tamu itu disambut dengan senang hati, dengan assalamualaikum, maaf kamu nggak lama kan? Ya Allah. Disambut. Terus yang kedua. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia menghormati tetangganya. Jangan sampai ada tetangga kita yang kita sakiti, jangan sampai tetangga kita ada yang terasa kita zolimi. Jangan sampai. Makanya apa? Seorang muslim mukmin itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat memberikan kebaikan manfaat kepada yang lainnya. Orang senang. Makanya kalau ketemu satu dengan yang lainnya, Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Allah. Aku senang banget ketemu dengan, gimana kabarnya, Ceng, ya Allah. Insya Allah aku gak lupa ngedoain situ. Senang. Senyummu untuk saudaramu adalah sodako. Jangan jutek. Assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik. Kemana depan? Di mana belakang? Terus akhlak yang baik itu senang bersilaturahim.
Nah, kalau masih silaturahim, telepon dulu. Ya, telepon dulu. Assalamualaikum Ibu. Ngomong-ngomong hari Ahad besok ada di rumah enggak? Ada. Berarti kita kan enggak kecelik. Nah, yang kedua bolehlah ini rumah nanya. Ngomong-ngomong suami kamu udah gajian belum? Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia belum gajian kita mau berbagi rezeki. Astagfirullahaladzim. Suzon banget sih. Jadi akhlak yang baik itu ya salah satunya apa? Santun, anggun, dermawan. Makanya tadi di awal saya katakan apa? Dalam satu riwayat, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Bahkan Bu, maaf ya, ibadahnya seseorang hebatnya mantap macam apapun, kalau akhlaknya nggak baik itu ternyata kalah dengan orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, nggak istimewa gitu, tapi akhlaknya mulia. Anggun, santun, lembut, mempesona, menyenangkan, ya, dermawan, suka menolong, ya, sopan, ya. Orang senang dengan sikapnya, senang dengan ucapannya, senang dengan kejujurannya, senang dengan perilakunya. Nah, ini salah satu tandanya akhlak yang baik. Makanya Rasul katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlak. Nah, ini termasuk akhlak yang jarang diperhatikan apa? Mendoakan yang baik-baik dengan orang yang pernah menyakiti, menzalimi dirinya. Ini akhlak yang baik, yaitu pemaaf. Boleh ikutin saya. Ibu, maaf ya kalau sebelum tidur ibu sering doa ini, salah satunya. Insya Allah jiwa kita ibu akan lebih baik, lebih fresh, dan insya Allah kita akan merasakan nikmat kualitas tidur kita juga nyaman. Ikutin saya. Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang pertama, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Ini kurang mantap deh, ulang lagi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, untuk kita keluarga. Yang kedua ini keluar. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya, buang sifat-sifat buruknya, dan beri petunjuk hidayah kepadanya. Amin. Ya. Bu, ini akhlak. Insya Allah ya, kalau kita sudah sering seperti ini, tidur kita berkualitas. Pengen bangun jam 2, jam 3 bangun insya Allah kalau kita mau betul-betul pengen untuk tahajud. Nah, saya mau tanya, doa yang pertama tadi dengan yang kedua berat yang mana? Yang pertama kan, saya ulangi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu. Dan jauhkan segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Ini kan untuk kita dan keluarga. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni kesalahan dan dosa siapa saja yang pernah menyakiti dan menzalimi diriku. Lembutkan hatinya,
Buang sifat-sifat buruknya dan beri petunjuk hidayah kepadanya. Nah, pertanyaan saya, Bu, doa yang pertama dengan yang kedua berat yang mana? Apa alasan yang kedua? Kenapa? Saya ulangi, doa yang pertama dengan yang kedua berat yang mana? Nggak ada yang berat. Kalau hati kita sudah lapang, kalau iman kita benar, kalau kita memang mengharapkan rahmat cinta Allah, nggak ada yang berat. Semuanya baik kok. Toh? Iya toh? Masya Allah. Gitu Bu ya. Masya Allah. Baik, saya akhiri sampai di sini. Masih ada waktu 10-15 menit. Silakan jika ada yang ditanyakan dari ibu-ibu, monggo silakan. Boleh dari grup Anggrek Mawar atau Melati dulu silakan. Silakan. Siapa nak bertanya? Ayo, grup Anggrek atau Mawar atau Melati? Kalau grup Kamboja, nggak usah ya. Grup Kamboja yang rumahnya dekat kuburan siapa? Silakan Ibu. Siapa nak bertanya dari yang saya terangkan tadi atau punya pertanyaan yang lain? Sebelum kita akhiri, Ibu silakan. Tentang sholat, tentang doa, tentang saum, atau tentang yang lainnya, monggo. Sudah jelas Ibu? Bisa dipahami ya? Jadi semangat pilihannya Bu. Gini, Bu, kita semangat mati, tidak semangat mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sehingga kalaupun mati, insya Allah husnul khatimah. Nah itu ya. Baik, kalau yakin nih, nggak ada yang tanya nih mengenai infak, sedekah, zakat, saum, qadha dan lain sebagainya, nggak ada tanyakan? Ya. Gimana Ustadz biar disayangi sama suami? Ya sayangilah suamimu. Jangan buat dia resah, gelisah, kecewa. Ya, tunaikan hak kewajiban. Tadi, jangan berkata-kata yang kasar. Jangan kata-kata yang tidak baik lagi. Nah, ini menjelang Ramadan. Bilang sama suami, Pak, Mas Bang, Kanda, maafin aku ya. Kalau selama ini ada ucapanku, sikapku, perilakuku yang nggak baik, doakan aku ya, mulai hari ini dan seterusnya agar aku menjadi istri yang solihah. Lebih-lebih gitu aja. Ini memanfaatkan, bukan minta maaf harus menjelang Ramadan, nggak ada itu. Lebih-lebih ini menjelang Ramadan, biar kita nanti ketika menjalankan Ramadannya lebih baik lagi. Ya, berani nggak bilang itu Bu? Mas Bang, karena maafin aku ya, kalau selama ini ada ucapanku, sikapku, perilakuku yang baik, maafin aku. Dan doakan mulai hari ini dan seterusnya agar aku menjadi istri yang solihah. Saya ngisi di balik papan waktu itu ada, Ustadz kalau aku nggak berani dia bilang kayak gitu. Loh kenapa Ibu? Berat Ustadz. Loh kenapa berat? Kalau aku minta maafnya seperti yang Ustadz contohkannya, kayaknya suamiku pingsan deh. Masya Allah. Ih parah banget. Baik ya, semoga yang kita kaji ada hikmah dan manfaatnya. Bu, mari kita tutup. Oh ya, silakan Bu. Iya Ibu. Baik. Baik, aslinya sebutan zakat penghasilan atau zakat profesi itu tidak ada. Aslinya. Kemudian adanya ya baru beberapa tahun atau 10 atau 20 tahun ya. Sebelumnya tidak ada. Kenapa ada itu istihad? Karena di Timur Tengah khususnya itu ada seorang dokter atau seorang pengusaha, itu bisnismen itu kalau dia sekali dapat tender itu sampai ratusan juta sampai miliaran, dan itu sudah memasuki yaitu nisab dari zakat. Maka istihadnya ada zakat profesi. Jadi misalkan seorang pengusaha dapat tender katakanlah 1 M, itu kan sudah jelas zakat. Nah kalau tidak ada zakat profesi, orang berpikirnya nanti nunggu 1 tahun lah bisa habis setelah uang itu, maka dibuatlah
namanya zakat profesi istihadnya. Jadi biar begitu dia dapat uang yang nilainya itu adalah nisabnya 80 atau 85 gram emas, maka dikeluarkan minimal 2,5%-nya. Ya. Nah, itu kalau memang angkanya sampai misalkan dia yang 1 bulan penghasilannya sampai 90 atau 100 juta. Emas sekarang 1 gram berapa, Bu? Banyak juga pedagang emas ini ya. Jadi misalkan 900. 900 kali 80 atau 85. Uang kita kalau kita gampang ini, kalau kita punya uang 85 juta, gampangnya ya Bu ya, itu berarti wajib zakat minimal 2,5%. Minimal, boleh 5%, boleh 10%, lebih banyak lebih bagus ya. Nah, kalau kenyataannya nggak nyampe, misalkan tadi Ibu buka usaha, warung, toko, pabrik, bengkel, rumah makan atau apalah gitu, atau bekerja di satu tempat ya. Maka karena setiap bulannya itu tidak mendapatkan nilai yang nisabnya, maka cukup diambil, istilahnya orang hanya memudahkan saja itu zakat profesi. Tapi sebetulnya itu bukan zakat. Kalau nilainya memang tidak nyampe, namanya infak atau sedekah sebetulnya ya. Tapi kalau yang zakat tadi mungkin ada dokter, kalau yang dokter spesialis itu mungkin 1 bulan sudah ratusan juta kali ya. Nah, itu dia bisa dimasukkan zakat profesi. Tapi kalau khusus usaha, Ibu buka rumah makan, ngitungnya gini setahun. Katakanlah buka bengkel, pabrik, PT, rumah makan, warung, butik atau apalah gitu ya. Kemarin itu bukanya bulan April tahun lalu. Ini kan April nih. Ya. Kalau atau kemarin bukanya Ramadan, berarti Ramadan itu. Ini April nih Bu hitung. Kira-kira nilai keuntungannya mencapai nisab tidak dalam 1 tahun itu? Yaitu nilai keuntungannya mencapai 80 atau 85 gram emas tadi tidak. Ternyata hanya untungnya ternyata dihitung hanya 50 juta. Wajib enggak? Tidak wajib zakat tapi wajib infak. Nah, itu kalau usaha. Adapun dia tiap bulan sudah mengeluarkan 2,5%, itu baik saja, tapi tidak disebut zakat. Nah, ada yang zakat mendadak. Harus gimana zakat mendadak? Dapat warisan. Ya, dapat warisan nilainya katakanlah 500 juta atau 1 M atau lebih. Wajib zakat enggak? Enggak usah nunggu 1 tahun. Nah, begitu dapat bagian, sudah langsung dikeluarkan, tidak usah menunggu. Ini namanya yang sifatnya mendadak, yang kita rezeki yang tidak terduga-duga. Gitu ya. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta.
Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri, nak balik ke Bekasi, Jati Asih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.